Saya selalu ingat dengan ramalan orang yang pernah meramalkan saya. Jadi ketika saya sedang galau, ketika saya sedang tertekan dengan tugas atau dengan kerjaan saya ingat ramalan itu bahwasanya kamu akan jadi orang besar. Jadi kamu harus tetap semangat. Jadi selain saya motivasinya itu terbentur maka akan terbentuk. Saya juga ingat dengan ramalan yang pernah diramalkan oleh seseorang kepada saya. Apakah hal tersebut menjadikan saya itu syirik kepada Allah atau hal tersebut tidak dibenarkan, Ustadz? Karena saya ketika saya kena masalah, saya selalu ramalan itu menjadi motivasi saya, Ustadz. Tolong pendapatnya, Ustadz. Enggak semua pembicaraan tentang masa depan itu disebut ramalan. Ramalan itu hanya berkaitan dengan arraf. Arraf itu tukang ramal atau dukun. Tapi yang bicara tentang masa depan bukan cuma dukun dan tukang ramal. Para nabi juga bicara tentang masa depan. Makanya nabi itu disebut nabiyun, artinya pembawa berita. Naba itu artinya berita. Pembawa berita namanya nabiyun, pembawa berita. Berita apa? Tentang masa depan. Tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman, tentang surga, tentang neraka, dan seterusnya. Jadi Nabi bicara tentang masa depan, tapi itu bukan ramalan. Terus siapa lagi? Orang solih. Bagaimana orang solih bicara tentang masa depan? Dengan yang namanya farasah. Karena Utsman bin Affan pernah bilang gini, ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan firasatnya orang yang beriman. Karena dia punya ketajaman firasat, ketajaman hati. Sehingga Allah ilhamkan kepada dia untuk kadang-kadang keceletukan aja gitu, bukan yang setiap ditanya tahu, enggak. Jadi tiba-tiba kamu anaknya ini gini ya. Jadi tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu kan orang-orang soleh itu. Dan orang soleh ini kan enggak harus selalu orang berilmu. Bisa jadi dia orang yang punya amal ibadah rahasia dengan Allah yang orang lain enggak tahu gitu. Bisa aja dia ngomong kayaknya kamu begini, kayaknya kamu begitu. Enggak semua yang kita dengar tentang masa depan harus kita kategorikan ramalan. Terus ramalan yang mana? Yang diucapkan oleh peramal dan dukun. Kalau peramal dan dukun memang kita nggak boleh percaya. Tapi kalau orang soleh dengan firasatnya mengatakan kamu kayak gini baik atau buruk, itu kadang-kadang memang terjadi sih. Dan itu nggak bisa diulang dan disengaja, tiba-tiba aja gitu. Kalau ramal dan dukun kan dia memang profesi ya. Dan walaupun benar nggak boleh dipercaya kalau itu. Dan itu kan pakai jin, kalau ini pakai firasat. Kalau Mbak Laila nemunya bukan dari dukun, bukan dari peramal, mudah-mudahan itu firasat baik sehingga menjadi doa yang baik. Dan itu enggak syirik.